Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jekoners, sosok mitologi Nyi Blorong dalam kepercayaan orang Jawa digambarkan sebagai sosok berwujud setengah manusia dan setengah hewan. Dari bagian pinggang ke atas, ia berwujud wanita yang sangat cantik. Namun, bagian bawah badannya berwujud ular. Nyi Blorong adalah panglima perang terkuat Kanjeng Ratu Kidul, yang menguasai pantai selatan Jawa. Selain itu, ia diyakini bisa dijadikan sebagai tujuan meminta kekayaan alias pesugihan. Menurut kepercayaan masyarakat, Nyi Blorong adalah penguasa keraton pantai selatan yang memiliki kesaktian serta pengikut dari bangsa jin dan makhluk halus lainnya. Konon, ia juga mencari pengikut dari kalangan manusia yang disesatkan dalam tindak pesugihan untuk dijadikan sebagai budak-budaknya. Penampilan Nyi Blorong disebutkan mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas. Adapun kain panjang dengan rajutan emas itu diyakini sebagai perwujudan sosok aslinya yang berupa ular raksasa. Nyi Blorong akan nampak sangat cantik dan paling sakti ketika bulan purnama tiba. Namun, saat bulan mengecil, ia kembali pada penampakan aslinya berupa ular raksasa. Ada yang meyakini bahwa Nyi Blorong adalah putri dari Ratu Angin-Angin, yaitu ratu seluruh makhluk halus di Pulau Jawa yang memiliki kerajaan di Laut Selatan. Ia dinikahkan dengan Jaka Linglung, putra Aji Saka, yang berhasil membunuh buaya putih penjelmaan Prabu Dwata Cengkar dari Medan Kamulan. Mengutip buku berjudul, Kanjeng Ratu Kidul dalam Perspektif Islam Jawa, karya KH Muhammad Sholihin disebutkan Nyi Blorong tidak lain adalah Dewi Nawangwulan. Dalam buku itu disebutkan Dewi Nawangwulan adalah bidadari yang diperistri Jaka Tarub. Sholihin mengisahkan, Jaka Tarub mencuri pakaian dari Dewi Nawangwulan yang saat itu tengah mandi bersama beberapa bidadari lainnya. Nawangwulan belakangan menemukan baju yang dulunya dicuri Ageng Tarub, tetapi ia tidak bisa kembali ke surga lagi, sebab ia sudah kawin dengan seorang manusia. Karena itu, ia menjadi Nyai Roro Kidul atau Nyi Blorong atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai Nyai Blorong, menjadi abdi atau panglima dari Gusti Kanjeng Ratu Kidul, Ratu Dunia Roh yang berpusat di Laut Selatan. Demikian sebagaimana dikemukakan dalam berbagai versi babat Tanah Jawi dan sebagaimana dipercaya masyarakat Jawa melalui kisah dalam tradisi mereka. Ada versi lain yang menyebutkan sosok Nyi Blorong berdasarkan versi masyarakat di sekitar Pelabuhan Ratu dan Pangandaran, Jawa Barat. Dalam versi ini Nyai Blorong merupakan putri dari Kanjeng Ratu Kidul. Kisah ini bermula dari sebutir telur yang diberikan Kanjeng Ratu Kidul kepada Ki Ageng Tambir yang tengah bertapa di gua yang sekarang disebut Karang Bolong di Pelabuhan Ratu. Ki Tambir diberitahu jika kelak telur itu menetas diberi nama Nyi Blorong dan diakui sebagai anak Kanjeng Ratu Kidul. Ki Tambir diberitahu bahwa Nyi Blorong kelak akan memikul tugas untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Ki Ageng Tambir pun akhirnya didapuk menjadi juru kunci dan penjaga gua yang dihuni Nyi Blorong. Ki Ageng Tambir bertugas mengantar manusia yang ingin berhubungan dengan Nyi Blorong dan menjelaskan syarat-syaratnya. Nyi Blorong juga dikenal sebagai sosok yang ahli dalam memimpin pasukannya jin. Jin-jin di bawah pimpinannya juga dikenal cukup kuat. Salah satu pegiat sejarah dari Solo Society, Dani Saptoni menyebut jabatan Panglima yang diberikan kepada Nyi Blorong merupakan kepercayaan dari masyarakat. Di era Mataram ada 3 person yang menguasai Laut Kidul yakni Kanjeng Ratu Kidul yang merupakan istri Panembahan Senopati dan raja-raja selanjutnya, kemudian patihnya Nyai Roro Kidul dan punya anak yang bernama Nyai Blorong. Kepercayaan orang Jawa meyakini pantai selatan ada sebuah kerajaan, garis komandonya dipasang seperti ini Nyi Blorong dipasangkan dengan status panglima. Sosok ini yang paling sering muncul dan berhadapan dengan dunia manusia. Dani menyebut jika ada yang akan bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul maka nantinya akan bertemu dengan para bawahannya terlebih dahulu. Termasuk juga dengan Nyi Blorong.
Setelah melalui tahapan itu, jika diperkenankan maka baru bisa bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, seperti di Parangkusumo, Parangtritis, yang menemui mereka bukan Kanjeng Ratu Kidul, tapi prajurit-prajuritnya dulu baru Nyi Roro Kidul. Masyarakat juga percaya bahwa Nyi Blorong dapat membantu mendatangkan kekayaan bagi orang yang tertarik bekerja sama dengannya. Konon, setiap Nyi Blorong datang, ia akan meninggalkan kepingan emas dari sisik-sisik di tubuhnya, di tempat orang yang meminta pesugihan. Namun, pesugihan Nyi Blorong membutuhkan tumbal arwah manusia yang meminta pertolongan padanya. Saat meninggal, arwah pengikutnya itu akan menjadi bagian keraton gaib di Laut Selatan Jawa. Di samping itu, Nyi Blorong juga meminta tumbal dalam jangka waktu tertentu, yang digunakan untuk meningkatkan kecantikannya. Ambil sisi positif dan buang sisi negatif dari Tayanagan ini. Jadilah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.